Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mari Engkau pimpin kami, taruh hikmat-Mu atas kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi dasar dari firman-Mu hari ini. Dan biarlah hari ini firman-Mu terus boleh menguatkan kami, firman-Mu terus boleh membangkitkan iman kami untuk tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan mereka mengangkat kepala. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan, saya memberikan tema pada bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus adalah Tuhan dan pemimpin sejati. Di ayat 1 diceritakan ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, dia hanya mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Karena mereka ini adalah murid-murid yang dekat sekali dengan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya 2 atau 3 orang itu sudah cukup untuk menjadi saksi yang sah tentang peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus ada di atas gunung. Peristiwa apa saja yang terjadi? Di ayat yang kedua dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Perhatikan kata berubah rupa. Peristiwa inilah yang disebut dengan kata transfigurasi atau perubahan bentuk atau rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan Yesus berdoa, dia naik ke atas gunung untuk berdoa, Tuhan mengalami suatu perubahan, tetapi bukan perubahan bentuk atau perubahan secara fisik. Tuhan hanya mengalami perubahan pada pakaiannya. Pakaiannya menjadi putih bersinar ketika dia berdoa. Dan tidak hanya itu, wajahnya terlihat begitu bercahaya, berubah menjadi bercahaya. Perubahan inilah sebenarnya kalau kita renungkan menunjukkan suatu ketuhanan atau keilahian dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kita sudah tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus naik ke gunung yaitu untuk berdoa. Sebelum nantinya Tuhan Yesus mengalami masa-masa sengsara, dia benar-benar menyiapkan dirinya, dia benar-benar
mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Masa-masa inilah yang disebut masa perendahan diri buat Tuhan Yesus, yaitu ketika dia menjelma sebagai manusia dan ketika dia berdoa untuk mempersiapkan dirinya menghadapi masa-masa sengsara itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan masuk dalam masa perendahan diri, menurut saya dia tetap Tuhan, karena sifat, kasih, dan tujuannya datang ke bumi ini tidak pernah berubah, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita, menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa. Sungguh mulia hati Tuhan, dia begitu luar biasanya. Mari perhatikan ayat ketiga. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Maksud dari Tuhan menampakkan Musa dan Elia yaitu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan sendirilah sebagai tujuan dari hukum Taurat maupun dari kitab para nabi itu. Mengapa? Karena Musa dan Elia ini digambarkan untuk mewakili kitab Taurat dan kitab para nabi, di mana Yesus yang datang untuk menggenapinya. Dan pada saat itu mereka membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus yang akan segera terjadi. Dan tentunya peristiwa ini sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi, jauh sebelum Tuhan Yesus ada. Ayat yang keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Mari garis bawahi kata, jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Perhatikan kata-kata Petrus, jika engkau mau, biar kudirikan kemah. Ketika saya membaca kata-kata ini, itu sangat aneh. Kenapa? Saya berpikir, apa maksudnya Petrus ini mau mensejajarkan kedudukan antara Yesus dan Musa dengan Elia, sehingga dia mau membuatkan kemah berjajar seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu. Ketika Petrus bilang mau mendirikan kemah, kata mendirikan kemah itu artinya menunjukkan bahwa dia sedang akan melakukan sesuatu. Nah, seharusnya yang dilakukan Petrus ketika dia melihat peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang begitu luar biasa, harusnya dia tidak usah mendirikan kemah, tetapi harusnya Petrus bisa menikmati saat-saat yang dahsyat ini, saat-saat yang luar biasa, dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, tidak usah melakukan banyak kegiatan apapun. Jadi saya pikir alangkah lebih baik ketika mengalami masa-masa yang luar biasa ini seperti yang dialami Petrus. Keputusan yang terbaik adalah kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita nggak usah lakukan banyak hal, nikmati semua hadirat Tuhan, nikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap doa kita. Mari kita masuk di ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah tidak menunjukkan diri kepada murid-muridnya, karena memang pada saat peristiwa itu terjadi, awan-awan itu menutupi, sehingga itu menghalangi para murid untuk bisa menyaksikan langsung kemuliaan Tuhan. Para murid tidak bisa menyaksikan ketika Tuhan masuk di dalam kemuliaannya, tetapi hanya firman saja yang mereka dengar. Ayat ini bagi saya memiliki arti yang sangat penting. Kita itu tidak bisa ikut Tuhan dengan melihat Tuhan secara kasat mata, secara langsung. Karena apa? Karena Tuhan itu terlalu mulia, Tuhan itu terlalu suci, Dia itu terlalu kudus,
sehingga mata jasmani kita tidak akan mampu melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kita mau ikut Tuhan hanya karena firman yang diberikannya buat kita. Biarlah firman yang kita terima itu yang akan membuat kita belajar, membuat kita semakin tahu tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Itulah kenapa penting sekali kita untuk setiap hari mengisi hidup kita, mengisi hari-hari kita dengan terus membaca firman Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus, secara kasat mata dia tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Karena apa? Kemuliaannya ini loh, luar biasa. Dia tidak akan pernah bisa melihat Allah karena kemuliaan Allah itu luar biasa. Sedangkan kita ini adalah manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi karena firman Tuhan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk datang kepada Dia. Mari perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7. Mendengar itu tersungguhlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ayat ini menjelaskan bahwa murid-muridnya sangat ketakutan karena penglihatan itu. Tetapi dengan kasih Tuhan, Tuhan Yesus menyentuh dan menyuruh mereka untuk berdiri dan berkata, jangan takut. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di ayat ini, itu memperlihatkan pada kita bahwa Yesus adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Hanya karena pimpinannya Tuhan, itu yang akan memampukan kita, yang akan memperbolehkan kita untuk datang di hadirat Tuhan dengan keberanian, dengan segala syukur kita. Kita bisa datang ke hadirat Tuhan hanya karena pimpinan Tuhan. Kita ini sebenarnya dibenarkan dan diterima untuk bisa jadi anak-anaknya Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita ini ada di dalam Kristus. Dan juga karena anugerahnya yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita. Jadi harusnya kita bersyukur. Punya Tuhan yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Kita diperbolehkan datang di hadirat-Nya. Sungguh luar biasa. Ketika saya renungkan ayat ini, saya merasa sangat bersyukur sekali. Saya nggak bisa membayangkan. Tanpa Tuhan, saya tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Saya tidak akan bisa menikmati hadirat-Nya. Tetapi saya bisa menikmati hadirat Tuhan hanya karena pimpinan, hanya karena anugerah Tuhan saja. Mari perhatikan ayat yang ke-8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Di ayat ini dikatakan, mereka hanya melihat Yesus, tetapi mereka tidak melihat Musa dan Elia. Kita tahu, Musa dan Elia itu digambarkan untuk mewakili kitab Taurat dan kitab para nabi. Lalu apa artinya mereka hanya melihat Yesus, tetapi Musa dan Elia tidak mereka lihat? Ini menunjukkan bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi hanya memiliki kemuliaan sementara, tetapi Kristus dan firman-Nya memiliki kemuliaan yang kekal. Saya percaya setiap pengajarannya adalah benar dan itu yang mampu membawa kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Dan kita lanjut di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Di situ juga dikatakan bahwa Yesus berpesan untuk tidak menceritakan apa yang mereka saksikan. Jadi apa yang terjadi di atas gunung itu, Yesus benar-benar berpesan pada muridnya untuk tidak bercerita kepada siapapun. Kenapa? Ini alasan Tuhan. Karena para murid belum mengerti bahwa Tuhan Yesus memang harus mengalami penderitaan dengan cara disalib sebelum kemuliaannya itu dinyatakan bagi para murid, bagi kita semuanya. Di ayat yang ke-10, para murid juga menanyakan apa yang ditanyakan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu mengapa Elia harus datang dahulu. Karena sebenarnya orang Farisi dan ahli Taurat itu menolak Yesus
sebagai Mesias sebelum ada tanda-tanda kedatangan Elia. Itu juga salah satu kenapa Tuhan berpesan, jangan cerita kepada siapapun. Karena memang orang Farisi ini tidak siap ketika mengetahui fakta bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena bagi orang Farisi, Mesias itu datang dengan ditandai kedatangan Elia terlebih dahulu. Jadi saya pikir memang belum waktunya untuk para murid menceritakan tentang peristiwa yang terjadi. Nanti setelah Tuhan Yesus mati dan kemudian dibangkitkan, saya percaya itu adalah saat yang tepat bahwa para murid ini siap menjadi saksi peristiwa yang terjadi di atas gunung itu, menceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu turun, bagaimana Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Yesus adalah benar-benar Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita belajar bahwa setiap orang percaya adalah saksi-saksinya yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia dan menjelma sebagai manusia jelas untuk membawa misi penyelamatan bagi orang-orang berdosa. Jadi jangan pernah bimbang dan ragu kepada Tuhan. Miliki iman percaya kepadanya. Penderitaan bahkan kematiannya itu telah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan dilahirkan ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Semua yang tertulis dalam nubuatan para nabi telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kita tahu ini adalah fakta, ini adalah suatu kebenaran. Dan kebenaran itu harus diceritakan. Siapa yang harus menceritakan kebenaran itu? Untuk saat ini adalah ini tugas dari orang-orang percaya. Tidak hanya tugas dari seorang pendeta, tapi tugas dari orang yang sangat mempercayai bahwa Tuhan adalah, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan kita adalah saksi-saksinya. Yang kedua, kita harus bersyukur memiliki Tuhan Yesus sebagai pemimpin sejati kita. Karena hanya pimpinan dan anugerahnya kita dapat datang ke hadiratnya tanpa ada batasan apapun. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini iman kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan, datang kepadanya dengan segala kerinduan dan dengan segala ucapan syukur. Karena saya percaya tanpa Tuhan hidup kita tidak akan pernah memiliki arti apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas setiap orang-orang yang berdosa. Ketika kami membuka hati hidup kami untuk Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjadi penyelamat hidup kami. Engkau menjamin keselamatan kami. Engkau yang memampukan kami untuk tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan dan menikmati setiap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.